Oke. Christopher, di manakah Anda? Oke, lanjut dulu lah ya. Karel nggak tahu nih Sebentar kenapa ya, nih. Pak. Ya, Karel ada yang tahu kenapa Karel? Ada. Karel belum ngasih kabar juga. Oke. Yuk, ini kita pembahasan yang kemarin aja ya. Yang kita ada tugas permutasi, kombinasi. Itu bagaimana kemarin? Aman? Ada yang mau ditanya? Atau udah bisa semua? Aman? Tidak ada kendala? Lumayan aman, Pak. Hah? Lumayan. Lumayan aman. Saya ambil buku dulu ya, Pak. Ya. Yang jadi masalah? Permutasi ikut dalam ulangan, Pak. Iya dong. Saya juga ambil buku dulu, Pak. Ya, siapkan dulu aja. Siapkan dulu, ayo. Oke, Pak. Be ready, be ready. Silakan yang mau ke toilet dulu. Biar ntar kalau lagi ngejelasin, jangan sampai skip gitu. Ntar lagi dijelasin skip kan, repot urusan. Oke? Udah semua siap? Ready? Oke, udah ya? Aman semua? Yang kemarin ada yang mau ditanyain dulu, Kak? Ini kita tinggal inilah untuk review. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau sudah aman, berarti ya puji Tuhan sudah aman. Nomor 19 deh, Pak. 19. Tentang yang ini ya, binomial ya. Iya, yang panjang itu. 19 bukannya segitiga Pascal. Biasa. Ya boleh, pakai segitiga Pascal. Kemarin kan ada yang nanya, pakai segitiga Pascal boleh nggak? Si Ben tuh tanya, boleh. Kalau mau pakai binomial yang pakai kombinasi itu, ya boleh. Angkanya sama aja kok. Yang soal-soal ceritanya aman semua tuh. Yakin tuh nggak ada salah makna. Saya cuma bingung, Pak. Kadang kayak kapan pakai C, kadang pakai P.
Terus kapan ditambah, kapan dikali. Iya, bedain kasusnya itu bingung. Iya, Iya, justru itu sih sebenarnya yang lebih krusial sih bikin sebenarnya header. daripada kalau yang 19 sih ya bukannya gampang juga, tapi itu maksudnya jelas, maksudnya tidak perlu pemahaman lebih dalam, lebih yang aneh-aneh pertanyaannya gitu kan. Tapi kalau yang kayak nomor-nomor awal, wah itu kalau salah, 16C, Pak. Saya bingung. oke. Bentar. Oke. 16 itu yang tentang, ini saya lagi lihat soalnya, ganda campuran ya. Ya bisa. Yang C-nya doang, tapi yang saya bingung. Nggak tahu dikali atau ditambah. Bentar. Dikit lagi. Oke. Ini saya potong-potongin dulu nih biar enak bahasnya. Wait. Oke. Sekarang oke, aman. Kalian muncul? Muncul nggak? Ya, Pak, ada, Pak. Muncul, Pak. Ya. Ini gimana? Kalau yang nomor awal aman ya? Iya. 5P3 ini kan tinggal kalian masukin aja kan? Iya. Dan seterusnya. Ini kemarin paling yang kendala yang nomor 2 sama nomor 2B sama 2C ya? 2B, Pak. B sama C, ya. B-nya aneh. Kalau 2B kan nggak ada penyelesaiannya. Kalau ini kan sebenarnya N-nya bisa berapapun, tapi perhatikan di sini syaratnya nih. Ini kan ada 2N-1, N-1, ada 2N, ada N. Syaratnya kan gimana? 2N-1 itu pasti lebih dari atau sama dengan N-1 ya? Berarti N itu lebih dari sama dengan 0. Tapi haruslah juga nilai-nilai ini positif kan? Tidak boleh, nanti dicari irisannya. Ini sih sebenarnya N-nya bisa berapapun, tapi dia harus bilangan bulat. Karena dia harusnya juga, bukan bilangan bulat, bilangan asli, natural number. Karena dia startnya dari 1, 2, 3, nggak ada bilangan negatif kan. 0 juga boleh sih cacah. Cacah saya ganti. Oke, ini mungkin ada kesalahan soal, si pembuat soalnya tidak dapat ditentukan. Yang nomor 3 ini juga sama ya. Ini udah kayak contoh-contoh kemarin kan. Standar aja yang dicari hurufnya berapa yang sama. Nomor 4 gimana nih? 8P3. Ini yang dipilih apa? Ketua, sekretaris, dan bendahara kan? Hanya boleh menempati satu posisi. Kalau ini permutasi atau kombinasi nomor 4? Permutasi ya. Orangnya ada 8, susunan yang di formasinya ada 3. Berarti 8P3. Ini kalau mau menggunakan permutasi, berarti tinggal 8 faktorial per 8 dikurang 3 faktorial gitu ya. Berarti 8 faktorial per 5 faktorial. Kalau kalian mau pakai slot yang seperti ini boleh nggak? Bisa juga, Bisa harusnya, juga Pak. ya. Ini berarti jadi ketuanya, ini jadi nggak ada wakil ya, dia pakainya apa tuh? Sekretaris ya. Ketua, sekretaris, bendahara kan? Yang kalau jadi ketua masih berapa orang kemungkinannya? 8. 8. Kalau udah jadi ketua bisa nggak jadi sekretaris? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti yang jadi sekretaris sisa berapa orang? 7. 7. Yang jadi bendahara? 6. 6. Kayak gitu kan? Sama aja ntar hasilnya. Oke. Kalau yang nomor 5, tentukan baik cara duduk melingkar 8 orang pada suatu meja pertemuan.
8 kurang 1. Ya, ini tinggal 8 kurang 1 faktorial kan. Berarti jadinya 7 faktorial. Aman? 6, ini gimana? Ayah, ibu, 3 anak nih. Yang 6A 5 5 per 5. 5p5. iya Yang 5 berarti 5p5. Berarti sama aja 5 faktorial ya? iya. Saya tulisnya 5 faktorial doang Pak, nggak 5p5. Iya boleh, ntar saya jelasin juga. Yang B gimana? Ayah dan ibu selalu berdampingan. Berapa banyak susunan foto? Ini gimana? 4 faktorial kali 2 faktorial. Taunya dari mana? Kan dibilang ayah ibu selalu Ayah berdampingan. ibunya dijadiin 1. Ya, Iya, berarti kan ada ayah, 2 ada ibu, ada anak 1, anak 2, anak sama anak yang 3 ketiga. kan. Ayah sama ibu selalu berdampingan, berarti dia selalu barengan nih ya. Iya, Berarti orangnya dianggap ada berapa? 4. 4. 4 ya. Ayah ibu barengan, si anak ini bisa sendiri, anak kedua bisa sendiri, anak ketiga selalu sendiri. Berarti ada 4 faktorial dong. Ya nggak? Iya, Iya, Ayah sama ibunya bisa tukeran nggak? bisa. 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 Jadi masih dikali lagi. 2. Kali lagi 2 faktorial. Paham? Ini yang B. Yang C gimana? Kenapa ada 2 faktorial? Yang C 3 faktorial kali 2. Ntar dulu. Kenapa ada 2 faktorial? Ayah sama ibunya bisa tukeran nggak? Tidak. Hah? Ayah dan ibu bisa tukeran. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Makanya dikali lagi kan 2 faktorial. Kan ayah ibunya bisa switch. Oke. Kalau yang C gimana yang C? 3 faktorial kali 2 faktorial. Berarti kan bisa ayah, terus anak nih ya, anak 1, anak 2, anak 3, terus ibu kan. Yang main anak ininya doang kan? Ya nggak? Ayah sama ibu udah di pojokan dong. Anaknya dong. Berarti 3 faktorial dikali ayah sama ibu bisa tukeran nggak? Bisa ditukar. Bisa. Jadi 2 faktorial. Kayak gitu. Pertanyaan bonus. Oke. Jika anak selalu berdampingan. Ini bagaimana? Kalau anaknya selalu berdampingan. 3 faktorial kali 3 faktorial kali 3 faktorial, iya. Iya. Faktorial kali 3. Kasusnya kayak yang tadi B, ya ibu, anak 1, anak 2, anak 3 gitu kan. Tapi yang barengan siapa? Anaknya. Anaknya kan. 3-3-nya. Berarti ini ayah sendiri, ibu sendiri dong. Berarti Sama orangnya ada berapa? Kelompok anak 3 faktorial. Anaknya bisa tuker-tukeran nggak di dalam? Bisa. Bisa. Oke. Berarti dikali lagi 3 faktorial. 3 faktorial. Karena anaknya ada 3 kan. Paham? Iya, Pak. Ayah ibu tuh bisa ditukar kan, Mbak? Kan ayah ibu udah dianggap sendiri, Hans. Ayah, ibu, sama Oh, anak oke, kan. oke. Jadi ada 3 Ya. kelompok. Ayah, ibu, sama anak gitu dianggap ya kan. Iya, Pak. Kan udah bisa tuker-tukeran nih mereka. Kemudian si anaknya juga Bisa ya anak itu 3 lagi 3 bisa yang di tuker-tuker dalam lagi ya? kan. Iya. Iya, Pak. Oke, aman? Iya. Tadi 6C apa, Pak? Yang C? 6C. Ini tadi. 3 faktorial dikali 2 faktorial. Karena yang muter anaknya aja kan. Ayah sama ibu udah dipantek di ujung kan. Oh iya. Kasusnya bisa dipahami ya. Lumayan. Jadi kasusnya sama, kondisi yang diminta syaratnya berbeda-beda ya. Kalian harus bisa membaca detailnya gitu loh. Jangan sampai tidak membaca detailnya. Oke? Lanjut, ada yang mau tanya dulu sampai sini? Kalau pertanyaannya saya ganti. Ayah dan ibu selalu terpisah. Gimana nih? Maksudnya so terpisah?
Ya ayah sama ibu nggak pernah berdampingan. Eh, 5P3 ya? Saya 5. Pertanyaan saya ganti. Ini tambahan lagi nih. Ayah dan ibu tidak pernah berdampingan. Ini gimana? beda sama C gimana, Pak? Apa? Oh, nggak jadi. Kan bisa aja anak, ayah, anak, Iya, ibu. iya. Bisa macam-macam. Kalau yang C itu kan dia ayah sama ibu udah di pojokan aja, nggak kemana-mana. Nah, kalau pertanyaan gitu saya modif gimana? Ayah dan ibu tidak pernah berdampingan. Eh, Oke, gini deh ya. Kita pakai angkanya dulu deh. 5 faktorial berapa tadi? 5 faktorial 120. 120. 120. 120 cara. Oke. Yang B ini 4 faktorial, 2 faktorial. 48. 48 cara. Oke. Yang C 12. 12 cara. Oke. Yang tambahan pertama ini 36. ya Dong. 36 cara ya. Oke. Sekarang kalau yang pertanyaan tambahan yang kedua, ayah dan ibu tidak pernah berdampingan. Tinggal gimana? Foto. Oke. Kasusnya ayah dan ibu tidak pernah berdampingan, berarti nggak pernah nempel, nggak pernah barengan. Siapa yang punya ide? Dibagi ya? Semuanya ada berapa cara? 120. 120. Yang ayah sama ibu selalu berdampingan ada berapa? Dikurang. Kurang. 36. Oh iya, tinggal kurang ya. Dikurang. Gimana kurang mana? 120 dikurang Dikurang. Ya 120 dikurang 36. 48 sama 12. Dikurang berapa? 36. 36 apa? 48 sama 12. 48 ya. Berarti 12 ya nggak usah lah. Oh iya. Oke, jadi ada berapa nih? 72. Cara. Itu kan logikanya kan gini nih. Ini semuanya tuh ada 120 cara nih, semuanya nih. Ada 120 cara. Ayah sama ibu berdampingan ada 48 cara. Berarti kan sisanya dia kagak berdampingan kan? Oke? Itu aja, simple aja. Kebalikannya, Pak. Sekarang kan totalnya ada sekian. Yang kalau berdampingan ada sekian cara. Berarti yang tidak berdampingan tinggal kita kurangin kan 120 kurang 48 kan? Oh, yang anak, Pak. Iya, terus anaknya di mana ini? Anak bukan, Kalau pakai maksudnya faktorial yang gimana kan caranya, tuh Pak? yang anak selalu berdampingan, ayah ibunya juga berdampingan. Itu kasusnya udah berbeda. Yang dimintakan adalah yang kalau anak selalu berdampingan bisa ada berdampingan, bisa enggak. Bisa ayah ibu, anak. Ayah ibunya muter masih berdampingan kan? Tapi bisa juga ayah, anak, ibu. Ini kan keberdampingan. Ya dong? Enggak, maksudnya yang ayah yang anak selalu berdampingan 36 cara itu nggak dikurangin juga atau gimana? Alah, itu kan dia terpisah. Yang diminta di sini kan Oh, syaratnya yang adalah dari ABC, yang dari ABC itu. ayah dan ibu tidak pernah berdampingan. Berarti cuma mempertimbangkan, kecuali pertanyaan diganti. Anaknya tidak pernah berdampingan. Nggak pernah barengan anaknya. Baru berarti yang A dikurangin sama yang 120 dikurangin sama 36. Kayak gitu. Pak, Oke? kalau yang 72 cara itu kalau pakai faktorial nggak bisa ya? Nggak bisa. Pertanyaan logika. Oke? Lanjut. 7. Gimana 7?
9 3 faktorial dikali 4 faktorial kali 2 faktorial. Ada buku mate 3. Buku fisikanya 4. 2 buku kimia. Buku kimia akan disusun berjajar pada sebuah rak buku. 9 faktorial per 3 9. faktorial. Per 4 faktorial per 2 faktorial. Bukunya beda-beda lah ini. Kalau bukunya sama, mau ngapain orang punya buku koleksinya sama? Gak perlu dijelasin itu, maksudnya itu dengan logika sendiri. Bukunya kan gak ada keterangan sama kan? Bukunya pasti orang yang kagak ada ngoleksi buku yang sama. Ini tinggal gimana? 9 faktorial. Oke. Yang B gimana? 3 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial Masing-masing. terus dikali 3. Masing-masing jenis harus mengelompok. Berarti kan buku mat ada 3 nih. Ada 3 mat, terus 4 buku fisika gitu kan. Terus 2 buku kimia. Berarti ini gimana? Kita lihat dari matnya dulu ya. 3 faktorial dari fisikanya. 4 faktorial dari kimianya. 2 faktorial. Kemudian kita lihat ada berapa grup ini. 3 faktorial. Berarti masih dikali lagi 3 faktorialnya lagi. Paham? Oke. Ini boleh kalau mau dicari. Silakan. 6, 24, 2, 6. Tinggal kalian aja. Pak, itu yang B dikali 3 faktorial lagi ya? Iya, Bukannya dikali 3 doang, Pak? 3 faktorial kan bisa ngacak-ngacak, Hans. Bisa mat, fisika, kimia, mat, fisika. Itu aja diacak-acak ada 6 cara kan. Oh, oke, Pak. Oke, aman? Nomor 8 gimana? Ada 2 orang menonton konser. Gedung konser itu punya 5 pintu masuk dan 8 pintu keluar. Masuk bersama-sama, keluarnya terpisah. Nah, ini gimana? Dikurangin. 5 dikali 8 tambah 5 kali 7, bukan? Iya. Bagaimana? 5 dikali 8, terus ditambah 5 kali 7. 5 kali 8 P2. Kita ada 2 cara ya. Jadi kita ngeliatnya pas lagi masuk sama pas lagi keluar nih. Ini ditelaah dulu, ini kejadian permutasi atau kejadian kombinasi? Permutasi. Permutasi ya. Karena kalau misalnya Ben keluar lewat pintu A, Dev keluar lewat pintu C, sama kalau Ben keluar lewat pintu C, Dev lewat pintu A, beda kan? Beda kasus kan? Iya. Oke. Masuknya kan barengan nih. Pintunya ada berapa? 5. Berarti 5P 1 dikali dengan keluarnya 8. 8P 7. orangnya ada berapa? 2 kan? 2. Kayak gitu. Berarti 5. 5 dikali 8 kali 8 7 kali. gitu ya. Iya. Oke, jadinya 280. 280 cara. Ini kalau yang versi kerennya nih. Kalau yang versi biasanya yang menggunakan slot, kan masuknya barengan, berarti cuma 1 dong slotnya. Keluarnya dia pintu berbeda. Oke. Masuknya berarti 5. 5. Keluarnya, si orang pertama bisa milih berapa pintu? 8. 8 pintu. Orang kedua berarti sisa berapa pintu? 7. 7 pintu. Gitu, sama aja hasilnya. Pahami dulu deh. Ini yang agak susah sebenarnya adalah yang kasus-kasus begini. Apa 7-nya? Apa? 7-nya. Kan pintunya ada 8. Kalau orang udah masuk pintu yang pertama, berarti orang kedua bisa milihnya berapa pintu lagi? Semua pintunya lagi. Oh,
semua pintunya? Kan dibilang keluarnya terpisah, Kensin. Ya, jadi Keluarnya 7. terpisah. Nah, kayak gitu. Ini pas lagi masuk nih. Ini keluar orang yang pertama. Ini keluar orang yang kedua kan. Kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nih, ini. Ya. Yang ditanyain Karel. Tim delegasi terdiri dari 4 siswa kelas 10, 5 siswa kelas 11, 6 siswa kelas 12. Tentukan pimpinan, ketua, wakil, sekretaris. Syaratnya begini nih. Kelas asal ketua harus lebih tinggi dari kelas asal wakil ketua dan sekretaris. Berapa banyak kemungkinannya? Berarti gimana? Kasus yang pertama kemungkinannya gimana? Ada 2 kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama apa? Ketuanya itu Dari kelas kelas 6. 12 ada 6. Kemungkinan pertama ketuanya itu dari Kelas 12. ketuanya dari kelas 12 gitu ya. Berarti yang jadi ketua ini wakil, sekretaris. Ketua berapa? 6. 6. Ketuanya ada 6. Yang bisa jadi wakil berapa orang? 9. 9 dong. Yang jadi sekretaris 8. 8. Sampai sini ngerti? Berapa nih? 432. 432. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Kelas 11 ketua. ketuanya dari kelas 11. aduh. Kelas 11. Berarti yang bisa jadi ketua berapa orang? 5. Ketuanya ada 5. Yang bisa jadi wakil ada 4. 4. Karena cuma kelas 10 doang kan? Sekretarisnya 3. 3. Jadi ada berapa nih? 60. 60. Berarti totalnya ada 492. 492. Karena kemungkinan 1, kemungkinan 2 berarti ditambah ya. Paham? Ada yang mau tanya di sini? Saya nggak ngerti Pak kalau pakai cara yang kayak gituan Pak. Terus kamu jawabnya berapa? Caranya Yang gimana? pakai PP-an itu yang kayak 6 kan. Terus P-nya yang diambil cuma 1 jadi P1. Terus totalnya kan 9. Diambilnya 2, 9P2. Si tambah sama yang kemungkinan 2-nya kan sisanya cuma 5 calon. Oke. Diambil cuma 1, 5P1. Terus sisanya cuma yang kelas 10, diambil 2, 4P2. Terus ditambah. Lebih tepatnya sih bukan kayak gitu ya, Dave. Kan ini dia masing-masing nih. Ya kalau mau pakai begitu sih oke-oke aja ya. Cuma riskan juga. Oh, Lebih enak. Ya misalnya lebih enak yang pertama misalnya 6 P1. Oke. Yang jadi ketuanya berapa? 6 orang kan? Iya. Terus kita lihat yang jadi wakilnya dulu nih. Gitu. Ya kalau memang udah tahu ini kejadian permutasi sih nggak masalah. Boleh aja. Langsung sisanya berarti 9P2 gitu kan yang kamu punya kan? Iya. 9P2. Ini kalau ketuanya kelas 12. Kalau ketuanya kelas 11, itu berarti 5P1. 5P1 dikali 4P2. Ini sebenarnya malah cara yang lebih elit sih sebenarnya. Ini kan yang kayak pakai slot bilangan itu loh. Yang kayak kalau kalian lagi menyusun bilangan kan. Udah kepake 1, gugur. Yang pertama, kayak gitu sih. Masing-masing boleh sama aja pendekatannya.
Oke. Kalau yang cara Bapak itu dapat Ya, saya 8 juga dari pakainya cara yang di kanan, Pak. Yang 6P1 kali 9P2. Sama. itu Bapak Ditambah dapat 8 dari 5P1 mana, Pak? 4P2. Ini ibarat kata kayak yang waktu pertama loh, ini ratusan, puluhan, satuan, kayak gitu loh. Yang awal-awal, yang menyusun bilangan. Ingat nggak? Kan ya posisinya ada ketua, wakil, sekretaris kan? Iya. Ya kalau kalian mau pakai lebih nyaman dengan cara yang ini ya nggak masalah juga. Kalau mau pakai cara yang seperti ini yang menggunakan slot, ya boleh juga, nggak ada masalah. Oke, yang penting jangan sampai kejadiannya permutasi atau kombinasi itu kalian salah. Itu aja sih. Yang bisa pakai slot hanya ketika kejadian itu permutasi. Hah? Yang slot? Ya ini namanya kan slot nih yang ada slot ketua, wakil, sekretaris. Itu kan pakai slot. Oke, ada yang mau tanya lagi? Lanjut ya. Ini gimana? Berapa banyak bilangan terdiri atas 3 angka yang susun dari angka 1, 2, 3, 4, 5 jika angka tersedia boleh ditulis berulang? 5/3, Pak, saya langsung. Tiga. Ya, boleh. 5/3. Tapi kalau pakai slot begini boleh kan? Iya. Berarti 5. 5 gitu kan? Berarti kan 125 kan? Oh, kalau kalian tahu dengan sifat permutasi itu, oh, angka-angka boleh ditulis berulang. Berarti 5/3. Ya boleh aja, sama juga kan hasilnya 125 juga. Oke? 11 gimana 11? Kalau Mm-mm. kalau nomornya bisa ditulis 2 kali sebelum nggak bisa lagi. Kalau pertanyaannya kayak nomor 10 tapi tidak Tapi boleh berulang. Ini gimana? permutasi Ya, punya 3 slot kan? biasa. Punya 3 slot, 3. 5, 4, 5 3. faktorial. Ini aslinya kan kayak gini kan ya? Tapi kalau mau pakai cara yang kayak Dev tadi boleh nggak? Boleh. Berarti tinggal gimana? 5P3. Hasilnya ya sama. 5, 4, 3, 2 faktorial. 2 faktorial kan? Tapi ketika yang menggunakan 5P3 ini hati-hati kalau menyusun bilangan ketika ada angka 0 dan segala macam. Ketika ada syarat-syarat khusus, dia akan menjadi sulit. Lebih gampang menggunakan slot yang tersedia gitu. Kita pecah yang kayak awal-awal kemarin. Di esai nggak apa-apa, Pak? Hah? Kalau di esai nggak pakai cara PP-an, pakai slot, nggak masalah ya, Pak? Boleh. Nggak ada masalah. Pak, Ya, kalau itu soalnya nomornya bisa berulang tetapi 1 kali. boleh berulang tapi hanya 1 Cuma kali. 1 kali. Oke, Ya. pertanyaan bagus. Oke, ini tambahannya ya. Berulang hanya 1 kali. Ini gimana? 5 kali 5 kali 4 ya? Ya, betul. Berarti 5, ini kan masih utuh kan? Di sini juga masih utuh dong. Berarti yang ketiga nggak boleh berulang kan? Berarti gugur 1 kan? Sisa 4. Kayak gitu. Berarti ada 100 bilangan atau 100 cara. Oke? 11. Suatu pertemuan dihadiri 15 peserta. Setiap peserta saling jabat tangan. Ini belum corona ya. Masih boleh salaman. Salamannya sekali aja, jangan ketemu lagi, salam lagi, ketemu lagi, salam lagi kan. Iya. Oke, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? 15C2. Ini kejadian permutasi atau kombinasi? Kombinasi. Kombinasi ya. Misalnya Hans salaman sama Kenshin. Terus dibilang Kenshin salaman sama Hans, itu dihitung 1 kan? Iya. Sama aja. Berarti ini 15C 2. Rumus C kombinasi 15 faktorial per 2 faktorial kali 13 faktorial. Gitu ya. Oke, kalau kayak gini bukanya cuma sampai 13 faktorial gitu kan. Pak, saya izin bentar, Pak. Ya. Ini boleh sederhanakan. Oke, tinggal dihitung aja hasilnya itu 105.
Sampai sini ada yang bertanyakan? Lanjut. Gimana? Ada yang bertanya? Lanjut ya. Suatu pertemuan Apa? suatu pertemuan di hari 15 peserta. Jika setiap peserta pertemuan tersebut bersaling berjabat dengan seluruh masing-masing satu kali, berapa banyak tali berjabat tanam itu jadi? Itu kenapa kombinasi, Pak? Tadi Kenshin salaman sama Stevin. Stevin salaman sama Kenshin itu beda. Ya. Sama kan? Kalau AB sama dengan BA berarti kombinasi dong. Oke? Oke. Ya. Sudah lanjut? Lanjut. 12. Seorang peserta ujian wajib menjawab hanya 3 pertanyaan dari 5 pertanyaan yang disediakan. Berapa banyak cara peserta memilih soal tersebut? 5C3. 5C3. Oke. Kan soalnya ada 5, cuma ngerjain 3 kan? Ya udahlah, beres ya. Paham? Iya. Kalau disuruh ngitung berarti 5 faktorial, 3 Baru. faktorial, 2 2 faktorial gitu ya. Oke. 13. Seorang siswa diminta mengerjakan suatu soal ujian terdiri dari 10 pertanyaan. Jika siswa itu hanya diminta 8, tapi nomor 1, 2, 3 wajib dikerjakan. Berapa banyak pilihan cara siswa mengerjakan ujian itu? 7C5. Oke. Kan ada 10 soal nih. Ada 10 soal. Oke. Berarti yang wajib berapa soal? 3. 3 soal. 3 soal wajib kan? Berarti yang pilihan ada berapa soal? 7. Ada 7 soal pilihan kan? Dia hanya mengerjakan 8 pertanyaan nih. Berarti yang wajib udah pasti dikerjain dong, harus. 3. Ini gimana? Berarti 3. 5 pertanyaan lagi. C3 itu ya. Yang masih harus dikerjakan berapa pertanyaan? 5. 5 dari 7 soal kan? Ya tinggal kayak gitu aja. Oke? Ini C atau P? Kombinasi atau permutasi? Kombinasi. Kombinasi kan. Ini lihat hasil akhirnya aja kan. Ini kumpulin gimana. Oke? Saya masih yang 3 wajib harus dihitung juga, Pak. 3C3 sih 1. Iya, Pak. 3C3 itu 1. Kenapa harus? Menegaskan, dia menegaskan. Oh, Dia oke, menegaskan bahwa 3 soal wajib itu dikerjain 3-tiganya kan. Kalau dari 7 soal iya. pilihan itu dikerjakan cuma 5 soal doang kan. Kayak gitu. Oke, Pak. Oke? Kan ada 3 soal, 3-tiganya harus kerjakan. Yang satunya ada 7 soal, tapi cuma boleh cukup ngerjakan 5 aja kan. Nggak usah semuanya kerjain. Kayak gitu sih. Pak. Ya. Ini kan kombinasi, Pak. Kalau misalnya nih dijadiin permutasi, jadi kayak gimana, Pak, soalnya, Jadi Pak? salah. Enggak, maksudnya kalau nih soal permutasi, kata-kata apa yang dibedain, Pak? Ya berarti kalau permutasi kita bicara ranking ya. Berarti ini kasarnya di 12 IPA, yang ranking 1, 2, 3 itu udah pasti. Dave, Livia, Kenshin. Ini kebetulan nama yang di depan saya ini ya. Oke, jadi yang juara 1, 2, 3 itu Dave, Livia, Kenshin. Berarti sisanya untuk sampai ke peringkat 8 itu, misalnya sampai peringkat 8, ada berapa kemungkinan? Itu permutasi. Kan di kelas IPA kan ada 13 orang nih, misalnya kan. Ya enggak? Ini kalau mau dicari, ini juara 1, 2, 3, ini udah pasti nih. Ini Dave, ini Livia, ini Kenshin. Kalau mau cari 10 besar,
Berarti tinggal berapa lagi, peringkat berapa? 10. 10 lagi. 4 sampai 10 kan? Hah? Kalau mau cari iya, 10 iya. besar berarti peringkat 4 sampai peringkat 10 kan? Iya, iya. Orangnya sisa berapa? 7. Orangnya, Bos. Oh. 10. 10 kan? Karena yang 3 udah pasti nih. Terus P berapa? 7. Karena ada 7 slot yang tersedia kan? Dari juara peringkat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi dengan catatan tadi juara 1, 2, 3-nya udah pasti. Kayak gitu, oke? Dia bingung sendiri nih, nanya sendiri, bingung sendiri nih, Dev. Berarti 3P7 gitu, Pak. Kenapa? Berarti 3P3 kali 10P7. Enggak. Yang ini udah nggak dianggap nih. Yang 1, 2, 3 kan udah pasti kan? Oh. Ini nggak diutak-atik kan, ini udah pasti. Kalau 3P3 berarti dia bisa bolak-balik. Ini ya berarti ada 3 tempat yang masih diperebutkan gitu kan. 3 tempat diperebutkan oleh 3 orang. Oke. Yang dihitung hanya 10P7-nya aja. Ini yang rumit adalah kasusnya sih sebenarnya. Jadi kasusnya bagaimana, kita harus paham dulu nih kasusnya. Kayak kemarin yang urusan gembok passwordnya. 14 gimana? Suatu kelas terdiri 21 siswa, dipilih 2 orang menjadi anggota OSIS sebagai perwakilan kelas. Berarti ada jabatannya nggak nih? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Berarti ini permutasi atau kombinasi? Combinasi. Itu C 2 kan. Seandainya kalau dipilih OSIS sebagai ketua dan wakil, berarti itu jadinya apa? Permutasi. 21P2. Ada posisinya. Kalau cuma sebagai perwakilan kelas, yang mewakil kelas adalah Yosefin dengan Evelyn. Evelyn dengan Yosefin ya sama-sama juga, dia juga kan. Kayak gitu loh. Nomor 15, tukang cat memiliki 8 warna. Dia mau mencampur 4 warna dari 8 warna yang dimilikinya. Kalau nyampur warna, gimana? Perlu lihat urutannya nggak? Pertama kuning, merah, biru, hijau. Permutasi atau kombinasi? Kombinasi ya. Berarti 8C4. Kombinasi nih, Kenshin. Karena dia nyampur-nyampur aja kan. Nggak masalah, yang terakhir jadinya warnanya apa gitu loh. Nggak peduli siapa duluan yang masuk. Oke, 16. Dalam suatu klub bulu tangkis ada 12 atlet putra, 8 atlet putri. Berapa banyak pasangan ganda? 12C2. Ganda putra. 12C2. Ya, 12C2. 12C2. Gitu kan? Iya. Ganda putri. 8C2. 8C2. Kalau ganda campuran nih gimana Hans? Sisinya Hans? Saya sih 12C1 kali 8C1. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, kalau ganda campuran isinya apa? Bisa yang putra, bisa yang putri. Yang pasti satu putra. Satu putri. Satu putri kan? Iya. Kayak gitu loh. Putranya ada berapa? Putranya ada 12. 12. Dipilih cuma satu. Putrinya? 8. 8. Dipilihnya cuma 1. Kayak gitu. Pak, kalau misalnya totalnya terus dikurangin ganda putra sama ganda putri bisa nggak, Pak? Totalnya? Maksud totalnya gimana ya? Jadi 20C2 dikurangin 12C2 kurang 8C2. Saya belum pernah nyoba tuh, hasilnya sama atau enggak. Tapi secara logikanya itu rumit sekali ya. Oke. Jadi ada 20 atlet bikin ganda kan maksudnya Karel kan. Secara logika sih boleh juga. 20C2, berarti itu total pasangan ganda. Hanya pasangan ganda, ada ganda putra, ganda putri, ganda campuran kan. Berarti nanti, ganda putranya udah tahu, ganda putrinya udah tahu, dikurangin. Tapi kalau kerjaannya seperti itu, Rel, berarti setiap kali kayak gitu kamu butuh cari ganda putranya berapa, ganda putrinya berapa, baru dikurangin kan? 3 kali kerja, 3 kali kerja. Tapi kalau udah dibilang cuma ganda campuran, berarti kan kita konsennya atlet putranya diambil 1, atlet putrinya diambil 1. Ya kan? Cukup ngitungnya itu aja, nggak perlu ngitung yang lain-lain, udah ngitung banyak terus dikurangin.
Kayak gitu sih. Kalau secara logikanya sih sama, tapi saya belum pernah nyoba. Tapi bagus tadi ada ide seperti itu. Berarti cari dulu total pasangan gandanya gitu ya. Total pasangan gandanya ada 20 C2. Berarti yang ganda campuran ini dia pakai caranya hasil dari 20 C2 dikurangin sama hasil dari 12 C2 dikurangin hasil dari 8 C2. Ya monggo aja sih. Mungkin hasilnya sama. Tapi ribet banget ngitung ya. Oke. Ada yang mau tanya? Hans, sudah oke Hans? Tadi kan tadi nanya yang ini Hans. Iya, Pak. Ya. Oke, lanjut. Ini gimana? Terdapat 10 titik. Diketahui bahwa tidak ada 3 titik segaris. Maksudnya ya dia kalau 3 titik segaris kan nggak bisa jadi segitiga. Berapa banyak segitiga yang dapat dilukis dari titik itu? Tinggal gimana? 10 C3 ini langsung. 10 C? 3. 3. Oke, kalau kasusnya saya tambahkan. Jika A sebagai salah satu titik sudut segitiga tersebut, ada berapa banyak? Sama A sampai J, tapi kasusnya saya ganti jika A sebagai salah satu titik sudut dari segitiga tersebut. Berarti banyak segitiganya ada berapa? Berarti Yang masih bisa dipakai berapa titik? 2. Yang masih bisa dipakai 9. 9. Yang akan dipakai 2. ya tinggal 9 C 2 gitu aja kan. Sama kayak tadi yang kasus menjawab soal dong, ya kan? Sekian soal wajib, sekian soal itu pilihannya gitu kan. Kalau mau lebih complicated-nya lagi ya 1C1-nya ditulis karena A udah pasti dipilih. Tapi kalau nggak dipakai boleh aja. Ini lebih berpikir lebih fleksibel ya. Dan harus itu bisa jadi permutasi juga, Pak. kalau segitiga ABC sama segitiga BCA sama nggak? Sama sih. Nah, jadi jawabannya bisa nggak jadi permutasi? Agak. Enggak. Kecuali segitiga ABC nggak sama dengan segitiga BCA. Tidak sama dengan segitiga CAB. Ya itu baru permutasi. Tapi kalau segitiga kan sama-sama aja kan? Segitiga ABC, segitiga BCA, segitiga CAB. Ya sama aja. Segitiga itu juga. Oke? Lanjut. 18. Gimana 18? Kasusnya ada anggota 12 orang, 8 pria, 4 wanita. Akan dipilih 4. Tim inti beranggotakan 10 C2 bukan sih? 8 C2 kali 10 C2. Paling sedikit 2 pria, paling sedikit bos. Berarti ada beberapa kemungkinan dong. 3. Ya, berarti kemungkinan pertama 2 pria, 2 wanita. Kemungkinan pertama 2 pria, 2 wanita. Kemungkinan kedua 3 pria, 1 wanita. 3 pria, 1 wanita dong. Kemungkinan ketiga 4 pria. bisa aja cowok semua, boleh kan? Karena dia mintanya paling sedikit 2 pria. Kalau cowok semua boleh nggak? Boleh. Boleh. Kecuali soalnya ditambahin lagi nih. Dalam suatu tim kerja harus terdiri dari pria dan wanita. Tapi paling sedikit 2 pria. Berarti kemungkinan ketiganya nggak kepake ya. Kan dia harus ada cowok, ada cewek. Tapi paling sedikit cowoknya 2. Oke, aman? Aman nggak? Sekarang kemungkinan Aman. 1 cara hitungnya gimana nih? Cowoknya ada berapa? 8. 8. 8 C2 kali 4 C2. C2 dikali 4 4 C2. C2. Yang ini gimana, Livia?
Dari tadi ngapain aja lah, nunduk mulu. Mana nih, Livia? Ya, Pak. Gimana? Kemungkinan 2. Oh, saya kosong kerjain itu, Pak. Nggak ngerti. Ya tadi kan udah dibahas, makanya jelasin. Bentar. Kecuali saya belum jelasin untuk kemungkinan 1. Nah, kamu tadi ngapain? Lihat aja ke bawah. 8C3. Dari mana? Kan prianya, kemungkinannya kan 3P. P-nya kan 3 pria, W-nya 1. 8 kan total prianya. Jadi tulisnya 8 itu dari keseluruhan pria. Mintanya kemungkinannya 3 pria, jadi tulisnya C3. Terus? Habis itu 4C1 ya. 4C1. Keseluruhannya. Kemungkinan 4 gimana, Dev? Kemungkinan 3? 8C4. 8C4. Terus ini kemungkinan 1, 2, 3 diapain? Tambah. Di jumlah semua. Ya, itu tinggal dihitung ya. Sampai sini, ada yang mau tanya? Pak, kadang saya masih bingung, Pak, kalau kapan dikali, kapan ditambah. Kalau Kayak dikali, misalkan kemungkinan 1 dikalikan. Tapi beberapa soal ada yang kalau ditambah. kemungkinan 1 itu kasusnya adalah 2 pria dan 2 wanita kan? Itu kan kemungkinan 1 nih, jadi 1 rangkaian dong. Tapi kalau yang ditambah adalah ketika ada beberapa possibilities itu. Kemungkinan 1 gini, kemungkinan 2 ini, ada beberapa alternatif. Berarti kan kemungkinan 1 atau kemungkinan 2 atau kemungkinan 3, berarti tinggal ditambah. Oh, oke, Pak. Kayak gitu. Oke, ini sebentar dulu nih saya keep. Kalau soalnya saya tambahin seperti ini, ada kasus. Oke. Misalnya si A ini beli buah. Beli 3 macam buah nih. Oke. Totalnya 15 kg. Oke. Buahnya itu ada misalnya apa? Mangga, apel, pisang. Oke. 3 macam buah total 15 kilo. Mangga, apel, pisang. Oke. Dia itu minimal tiap jenis itu belinya 3 kg. Oke. Berapa banyak cara dia beli? Ini deh, biar nggak terlalu banyak. Yang 3 kilo deh. Tiap jenisnya beli 4 kg. Berapa banyak cara dia membeli? Ini beli harus 1 kg ya, utuh ya, nggak ada seperapat, setengah, seons, baru tambah-tambahin. Belinya utuh setiap ininya per kilogram. Kemungkinan 1 gimana? 15. Ini kan ada 3 macam, Bos. Mangga, apel, pisang. Minimal tiap jenis beli 4 kilo. Berarti kemungkinan 1 gimana? Mangga beli 15. Sabar. Bentar, Pak. Kita lagi. 15C12 bukan sih? Tidak semudah itu, Om. 15C4. Kita lagi mencerna soal, Pak. Bentar. 4C3. Kemungkinan 1. Ini harus mencacah manual ya. Bisa 4 kilo, 4 kilo, 4 kilo sama 7 kilo. 7. Ini juga bisa bolak-balik kan, bisa mangganya 4, apelnya 4, pisangnya 7. Bisa mangganya 7, apelnya 4, pisangnya 4 gitu kan. Itu biarin dulu. Kita cari kemungkinan-kemungkinannya dulu. Ini kemungkinan 1. 4, 4, 7. Kemungkinan 2?
Lima 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 456. 456. 456. 5 6 5, 6. 6. Kemungkinan 3, 5 5 5, 5 5 5 5 555. Ya udah itu dong. 5, 55. 5. Ada lagi nggak? Enggak ada. Nggak ada kayaknya. Kalau 447 ini kalau dihitung ada berapa banyak susunan? 3. 3. Tahu dari mana? Kan bisa 474, bisa 447, Iya. bisa 744. 3C1, 3C3. Itu 3C. itu hitung ngecek manual ya. Iya. 3C3. 3C3. Hah? C apa P? 3J. C. P. C apa P? P. P. Ini ingat kemarin yang kalau nyusun yang kata kayak huruf tadi, matematika, batu bata, berarti ada berapa? 447, berarti 3 faktorial per 2 faktorial kan? 2 faktorial. Karena 4-nya ada 2 macam nih, ada 2 biji muncul. Oh iya. Oke, berarti hasilnya 3 tuh kalau secara kerennya. 456, berarti tinggal 3 faktorial. 3 faktorial. 3 faktorial. Berapa? 6, gitu kan? 555, Pak, berarti bentar. Kok 56-nya 3 faktorial? ada yang sama nggak 456? Nggak ada sih. Nggak ada. Oh iya. Kalau tadi Iya, 447, 4-nya 2 kali kan? Iya. Ini 1. Berarti total ada 10. Nah, kayak gini. Ini kayak gini udah levelnya tinggi nih. Kayak gini masuk nggak Ini, di belakang, ini, Pak? ini artinya harus dijabarin dulu dong, Pak, baru bisa dihitung. Iya. Nggak Jadi bisa teori langsung pakai C, pakai P gitu. nggak bisa. Kita ngecek kemungkinannya baru dikaitkan dengan yang tadi permutasi atau kombinasi ya. Ini gimana ya kayak gitu. Nah, ini yang levelnya udah paling tinggi. Ya kita beberapa kasus perlu seperti ini. Kita perlu breakdown, dipecah. Ini kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3 seperti ini. Nah, pertanyaan seperti ini ada nggak di ujian di tes besok? Ya ada aja. Jadi ada, Gitu, Pak. Pak. Janganlah, Pak. Pak, ini Dipermudah aja, ini Pak. level Dipermudah. tinggi, Pak. Ini kan Tahu aja, Pak, ada. aplikatif banget ini Mas. Sehari-hari kalian harus suruh beli macam-macam. Saya kayak gitu. jarang beli buah, Pak. Kita dipermudah aja lah, Pak. Saya ulangannya. beli buah nggak sampai 4 Gitu kilo, lah. Pak. Biasa sampai kilo, Iya, Pak nih. 2 kilo, 4 kilo Nggak kebanyakan, bisa, Pak. Pak. 4 kilo berat banget. 4 Nggak kilo bisa pakai. kebanyakan. Banget gitu ya. Aduh. Oke. Lanjut nih. Kalau yang beginian gimana? Pakai yang C gitu kan. Ya kalau mau 6, pakai Pascal ya boleh-boleh aja. Ini 1 2 1 gitu kan ya? Iya. 3 1 gitu kan? Saya sih nggak pakai Pascal, Pak. Cara pakai Pascal gimana ya? Itu Pascal. Wow, ditambah-tambahin Ini terus. udah lama banget sih nggak pakai gini ya. Ini SMP, Cok. Kalau Ditambah-tambahin Dev terus. pakainya Photomat deh. Muka lo nih nggak bisa Dev pakai difotomet. Photomat deh. Ini pakai yang panjang buat yang cici. Ini mah. Kita Kayak uji. lah. Itu dapetnya dari mana? Saya nulis mulu nih dari tadi. 6. Tapi nggak tahu Dev. 4 tambah 6 kan? Apaan 4 tambah 6? Itu, Ini kan Pak. 1 tambah 1 2, Iya. 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3 gitu. Kayak gitu Dev, asal usulnya Dev. Ini emang SMP? Oh iya, SMP ada yang zamannya paleo ya. SMP nggak ada yang sampai pangkat 6. Dimarahin Paling mulu pangkat gua 3. SMP. Ini maksudnya apa sih, Pak? Iya, Saya Pak. ngerti loh. Ini maksudnya apa? Maksudnya Jawaban X saya kok tambah gitu Y. ya. Ini tadi saya mau pakai cara aljabar nih, Pak. Mau saya jabarin tadinya. Ya kayak gini, berarti kalau yang pertama ini kan kalau pangkat 0 kan? Iya-nya yang 0 kan? Ini pangkatnya 0. Kita jadi ambil yang pangkat ke-6 terus kita tambahin atau Ntar dulu, pelan-pelan bosku. Sabar. Kalem. 4, Nggak bisa gitu, Bos. Santai dong. Kalem, 5. Bos. Ini pangkat 6 kan? Kalau kalian mau breakdown-nya yang seperti itu, berarti yang pakai Pascal, kan X plus Y pangkat 6. Berarti yang pertama, X-nya pangkat Pangkat 1, Y-nya pangkat pangkat 6, Y pangkat 0. 0. Tambah, terus X-nya Tambah pangkat pangkat 5, 5, Y pangkat Y 1. pangkat 1. Nyusut kan? 1, iya. Tambah, X-nya pangkat 4. 4. 4, Y-nya pangkat 2.
Nggak bisa pengurangan ya, Luan? Nggak kuat nih, Terus nggak kuat. X-nya pangkat 3. X pangkat 3, Y pangkat 3. Salah mulu. Y-nya pangkat 3. Terus X Dua. kuadrat Pangkat Y 2. pangkat 4. X-nya pangkat 2, Pangkat Y pangkat 4. Y-nya pangkat 4. Terus X Y 5. X Y pangkat Y 5. 1, Y pangkat 5. Terus Y pangkat 6. 0. saya langsung ya, Y pangkat Y 6 pangkat gitu ya. 6. Oke. Terus langsung masukin aja kan. Masukin koefisien-koefisiennya ini, Iya, pakai Pascalnya. Berarti kan pangkat 6, berarti ini 1, 6, 6, 15, 15, 20, 20, 15, Saya pakai 1. 6 C 0, 6 C 1, 6 C 2. Kemudian tinggal dirapiin aja. Berarti jadinya, Ya itu Pak jawabannya udah. ya ini X Itu udah pangkat 6 dirapin. ditambah 6, X pangkat 5Y ditambah 15, X pangkat 4, Y pangkat 2 gitu kan, ditambah 20, X pangkat 3, Y pangkat 3, ditambah 15, X kuadrat, Y pangkat 4, ditambah 6, X, Y pangkat 5, ditambah Y pangkat 6. Kayak gitu kan? Ya, salah saya, Pak. Dapat angka 1, 3, 3, 1, atau ini angka 5 gitu. Itu dapatnya dari mana? Dari pangkatnya. Pascal. Dari Pascal. Pakai pas- C gitu. Kalau kita mau cari ininya nih, berarti kita pakai kombinasi. Ini kan 1, 2 kan? 6C 1 ya? 5C, 2. Oh iya, 5C 2. Ini dapatnya dari sini. Tuh. Sabar. Gimana? Pak, Kok tapi 5C2? nggak pakai Pascal? Pakai pangkatnya. Kan 5 kan? Pangkatnya pangkat 5. Pangkat 5. Iya. Ini 0. Ini harusnya 5C1. Mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu loh. Kalau mau cari ini nih, 20 ini dapatnya dari mana nih? 10 tambah 10. 6. Pakai kombinasi, bosku. Kan 6C 6C, 3. hitung nih. 0, 1, 3. Berarti 6C. 3. 10 tambah 10. Oke? Jadi itu kalau nggak pakai Pascal, pakai C. Ya, pakai kombinasi. Yang kemarin kan saya pakainya kombinasi. Oh, Ya pakai Pascal lah. Nggak boleh pakai Iyalah. kombinasi. Boleh kan? saya Boleh. nggak jawab. Kalau Satu yang begini, ini kalau yang begini kombinasi boleh lebih pakai cepat. ini. Yang B gimana? Min 2X pangkat 6. Min 2X-nya dipangkatin 5 gitu kan? 5. Terus Tambah min min 2X-nya 2X pangkat pangkat 4. 3Y-nya pangkat 1 gitu kan? Terus min 2X-nya pangkat 3, 3Y-nya pangkat 2, dan seterusnya. Min 2X pangkat 2, 3Y-nya pangkat 4, tambah 3Y-nya pangkat 5, gitu dong. Tinggal dikasih koefisiennya kan? Berapa koefisiennya nih? Pangkat 5. 1, 5, 5, 10, 10, 5, 51. 10, 5, 1. Baru kalian hitung. Dirapiin jadi berapa tuh? Oh, ini min 2 pangkat 5. Min 32. Berarti min 32 X pangkat 5 ditambah 240. 2 pangkat 4. Berarti ini dapetnya 240 X pangkat 4 Y tambah min gitu ya. kurang deh. Min Kurang deh, 720. Pak. Itu kenapa min 2X pangkat 2, 3Y pangkat 4, Pak? Yang mana? Yang Oh iya, sorry. Ini pangkatnya pangkat 3Y-nya harusnya 3. pangkat 3, Pak. Ya, oke. Jadi Bagus. Jadi tambah 1 lagi dong. Min Iya. 2X pangkat 1. Harusnya kan 10, 10, 3Y pangkat 51. 4. Kekurangan. Oke, Itunya bagus. 10 terus itunya 5. Saya yang mulai ngantuk ternyata. Ini berarti min 2X-nya pangkat 1. Y-nya pangkat 4. 3Y-nya pangkat 4. Baru ditambah 3Y pangkat 5. 3Y-nya pangkat 3Y pangkat 5. gitu ya. Berarti tadi koefisiennya 10, 5, 1. Ini 10 lagi ya. 5, 1. Oke, bagus. Lanjut. Jadinya ini berapa nih?
720. Min ya, 720, X pangkat 3, Y pangkat 2. Terus Tambah 1080. plus 1080, X kuadrat, Y pangkat 3. Terus Min 810. min 810, X, Y pangkat 4, tambah 243. 243, Y pangkat 5. Oke, ini bisa ya. Lanjut. Kenapa saya urain begini dulu? Kalau kalian bilang ini lebih gampang ya monggo. Tapi kalau untuk ngejawab yang kayak nomor 20, ini lebih gampang ya pakai C. Misal untuk pertanyaan yang A, yang ditanya koefisien dari X pangkat 4, Y pangkat 5. Berarti udah pasti X-nya kita pangkatin 4, 4. Y-nya kita pangkatin 5. 5. Depannya gimana? 9. 9C, 5. 5. Kayak gitu. Kan ditanya cuma koefisiennya doang kan? Iya. Berarti tinggal 9 faktorial. 5 dari Oh, mana, Pak? 5. Per 5 faktorial, 4 faktorial. Ya, tadi siapa yang nanya? Kok bisa C5, Pak? Kan dia sesuai sama yang belakang kan? Yang teori yang Tarik, kemarin. lihat yang Y-nya aja. Iya, lihat pangkat yang belakangnya aja. Oh, lihat pangkat Y. Heeh. Oke. Kalau yang B gimana? Ini X pangkat 3, Y pangkat 9. 12C9. 12C9. C pasti kita pangkatin 3, min Y-nya kita pangkatin 9 kan? Ini 12C. C9. Perlu nggak dijabarin kayak tadi semua? Nggak perlu. Nggak perlu. Itu loh. Ini X pangkat 6, Y pangkat 2. Berarti gimana? 2X-nya pangkatin 6. 6. Min 3 Min 3 Y-nya Y-nya pangkatin 2. Depannya 8C. 8C2. 2. Kayak gitu. Pak, kalau buat yang kayak B, itu berarti koefisiennya tambahin min nggak? Harus dong. Ini kan min Y kan? Iya. Yang B, yang C juga. Berarti itu min X sama, X sama min Y. Kalau yang C, X sama min 3Y. Iya, oke. Harus. Nggak, maksudnya kayak kan min Y pangkat 9 jadi min. Berarti koefisiennya hasilnya min. Jadi Oke. min. Yang D, berarti gimana tuh? 5C2. 3/2X-nya dipangkatin 3. 3. Terus Min 2/3 Y-nya pangkat 2. min 2/3 Y-nya pangkat 2. Depannya 5C2. 5C. Oke. Bisa kalian cari nih koefisiennya. Pertanyaan tambahan. Kalau saya punya seperti ini nih. X kuadrat min 3/X dipangkatin 8. Yang ditanya koefisien dari X kuadrat. Gimana? Y0. Berarti C8 0. 8C0. Tapi kan Y-nya enggak 8C0 ya, 8C0. 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 Tapi kan bukannya pangkatnya harus Berarti X X kuadrat pangkat kayak 2, X pangkat 0. X kuadratnya dipangkatin berapa? Min Oh 3 nggak bisa cuy. Min 3/X-nya dipangkatin berapa, bosku? Wow. 8. Oh, 8 sama 0. 4 min 2. Kalau ini 8 sama 0, berarti jadi X pangkat 16 berapa? dong kakak. Iya. Nggak Iya, bisa. iya. Kakakku. Berarti bukan 8 sama 0. Berapa 1. ayo? 1 sama 7. Kalau 1 sama 7 jadinya berapa? Nggak bisa lah. Pangkat min Pusing-pusing lah. sampingnya jadi min 7, mana bisa. Yang pangkatnya harus pangkat positif lah, kiri kanannya, bosku. Nggak ada pangkat negatif. Ini apa sih sebenarnya? Ya tadi kan binomial. X kuadrat kan? Y-nya mana, Pak? Mana Y-nya? Lu pakai X doang. Tadi katanya cari lihat Y-nya, saya liatin Y-nya mana kok nggak ada Y-nya? Kenapa dua-duanya X? Jangan lemah dong, jangan lemah. Kan boleh aja sama aja. Yang penting kan kalau binomial itu artinya ada dua suku, ada dua bagian. Jadi jawabannya apa, Pak? Ya
Nggak tahu, cari dulu pangkat berapa nih. Pokoknya ditotalin dapet X pangkat 2 kan. Nah. Ini misalnya kalau misalnya ini A ini B, berarti kalau A tambah B itu udah pasti 8 kan, harus 8. Nah, berapa yuk? A tambah B 4 tambah 4. 3 sama 3 sama 5. Udah pangkat 8, nggak mungkin. 35. Mana mungkin? Ini pangkat 4, ini dipangkatin 4. Jadinya berapa? Udah pangkat 8 kirinya. 8 min 4 min 4. 8 min 81 per 8 tambah 81 per X pangkat 4. Ada nggak? Bisa nggak dapat pangkat 2? Ya udah deh, ini saya ganti deh. Ini di pangkat 2 bisa dong. 2 sama 6. Koefisien dari X kuadrat 0. Hah? Hah? Ini deh saya ganti nih jadi X pangkat 4 tuh. Dev tadi udah nyebut kasihan 4 sama 4. Saya anggap gitu lah ya. Ini X pangkat 2 dipangkatin 4 jadi X pangkat 8, ini X pangkat min 4 kan, coret, berarti X pangkat 4 ya. Berarti depannya tinggal gimana? 8C? 8C, 4. Baru dihitung dah tuh. Oke? Kok bisa 4, Pak? Ya kan 4 kayak 8, 4 kayak 2, 8. Ini kan X pangkat 8, Hans. 8, oh iya. Terus ini 81 per X pangkat 4 kan? Iya. Ini 8C4 berarti 8 faktorial, 4 faktorial, 4 faktorial misalnya. Nah ini kan dicoret dapetnya X pangkat 4 kan? Iya Pak. Kayak gitu loh. Nah yang soal-soal seperti ini ada juga besok 1. Cari cak dengan huruf yang sama, X sama Udah X. salah satu saya Pak besok berarti Pak. Remedial kan Pak? Ulangan ada remedial kan? Oke. Makanya kalau dijelasin, ya perhatikanlah. Kalau ada remedial, bisa lah Pak. Kalau lagi begini kalian tidak konsen juga ya, yang rugi kalian lah. Kalau besok angkanya persis mungkin bisa bener. Kalau mungkin sama persis ini bisa Pak. Dua persis gitu pangkatnya. Oke. Kalian udah kelas 12, ya nggak perlu terlalu banyak saya tegur lah. Kalian tahu diri aja lah. Tahu tuh sih, Chris. Tahu diri lu, Chris. Wow. Wow. Nyambi ngegame gitu aneh-aneh. Ya kagak usah lah. Kalau sekedar chat boleh. Berarti kan sebentar doang, oh nih ada apa nih balas. Tapi kalau chatting, jadi ngeliatin ke bawah mulu, ngebalesin mulu, itu mah kurang ajar juga namanya ya. Kurang ajar Mas Chris, Pak. Oke. Emang gitu anaknya Pak. Abang aja Chris, Pak. Emang gitu anaknya Pak. Kalau chat ada orang nanya gitu penting, ya kalian jawab dulu ya nggak masalah. Kalau chatting, gaming, ya tahu diri lah, maksudnya kalian udah besar juga kan. Gimana kan nomor? Apaan Kenshin? Bagaimana kan nomor 20? Itu saya nggak ngerti. Tadi dijelasin kan 20. Nanti nonton YouTube-nya aja. Tinggal lihat pangkatnya doang. Ini waktunya udah habis masalahnya nih, udah lewat nih. Gimana YouTube-nya? Kenapa? Gimana YouTube-nya? Ya nanti dikasih deh. Pokoknya saya upload di channel saya kok KBM-nya. Oke? Hari ini beres, masih ketemu lagi nggak sih? Minggu depan sih masih deh, Pak. Depan Pak kayaknya. Minggu depan 1 kali ya? Mat terakhir kan, Mat. Iya, mat terakhir. Besok udah kimia aja ya, nggak siap Besok udah kimia. Kaget gue. Tenang. Oke. Kimia easy lah. Siap. Jadi ya silakan nanti kalau mau bertanya di WhatsApp grupnya kalau memang ada yang belum jelas, silakan kalian persiapkan untuk yang tes CBT-nya. Moga-moga selamat, aman. 25 soal saja, tidak banyak. Statistikanya dilihat lagi rumus-rumusnya. Oke, Pak. Jangan sampai tidak salah ditanyanya min, makanya modus rumusnya gitu kan ngaco ya. Oke, silakan untuk dokumentasi. Evelyn, boleh kamera di on? Oke. Ya. Semuanya, terima kasih. Siapa mimpin doa? Dev. Dev tuh, kotaknya udah gede. Enggak, saya mau nyebut nama orang lain. Dev. Saya out. Sampai hari ini piket Pak. Dia tadi mau ngajuin diri. Ya udahlah.
Ya, Ayo silakan. teman-teman, mari kita berdoa kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, semuanya terima kasih. Sampai jumpa di ujian. Kayaknya udah nggak ketemu lagi. Moga-moga berhasil. Siap, sampai jumpa. Makasih.